Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada season 2 film Stranger Things. Jika kalian belum menonton season sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Mobil van itu. Van pun mulai berjalan dengan kecepatan kencang. Dari arah belakang muncul mobil polisi dan langsung mengejar mobil van itu. Polisi itu memberitahu pada rekannya posisi dan arah mobil van tadi. Terjadilah kejar-kejaran. Di dalam mobil van, mereka segera membuka topengnya. Saat mobil polisi sudah dekat, salah satu di antara mereka berkata pada Mike untuk membuat mereka terlepas dari kejaran polisi itu. Terlihat di dalam mobil van itu, salah satu dari mereka seperti mempunyai kemampuan yang lebih seperti Eleven. Dia mengarahkan temannya dengan menunjukkan jalan mana yang harus dilewati. Sesaat mereka terlepas dari kejaran mobil polisi itu. Terlihat di dalam mobil van itu, salah satu dari mereka seperti mempunyai kemampuan keren seperti L. Dia mengarahkan temannya dengan menunjukkan jalan mana yang harus dilewati. Sesaat mereka terlepas dari kejaran mobil polisi itu, salah seorang dari mereka menengok ke belakang. Kagetlah dia, di belakang mereka nampak banyak mobil polisi yang mengejarnya. Dia pun menyuruh Kali untuk melakukan sesuatu. Ternyata anak yang mempunyai kelebihan itu bernama Kali. Kemudian Kali menyuruh temannya untuk belok menuju ke arah terowongan. Terlihat banyak mobil polisi yang masih terus mengejar mereka. Setelah tiba di terowongan, Kali terlihat memejamkan matanya sesaat dan menggerakkan jarinya sambil berkata, "Duar." Tiba-tiba terowongan di belakang mereka pun hancur. Mobil polisi yang berada paling depan pun menghentikan mobilnya secara tiba-tiba, sehingga terjadilah tabrakan beruntun. Polisi yang duduk di sebelahnya bertanya sebenarnya ada apa. Polisi itu pun segera turun dari mobil dan dia melihat ke depan bahwa terowongannya di depan masih nampak utuh dan tidak ada sedikit pun terlihat hancur. Ternyata sopir dari polisi itu hanya terkena ilusi aja dari si Kali. Orang-orang yang berada di mobil van tadi terlihat gembira. Nampak hidung Kali mengeluarkan darah seperti L. Dia pun mengusapnya dengan tangannya. Terlihat di tangan Kali ada tato bertuliskan 008. Dan film pun baru dimulai. Adegan dimulai di rumah Dustin. Dustin terlihat sibuk mencari sesuatu di atas kursi sambil terus mengumpat. Ibunya yang sedang duduk pun disuruhnya berdiri. Akhirnya Dustin menemukannya. Ternyata dia sedang mencari uangnya. Dustin kemudian memanggil Lucas dengan menggunakan walkie-talkie. Dia mengajak Lucas untuk pergi ke time zone. Dustin juga menyuruh Lucas untuk memanggil Michael, namun Lucas menolaknya karena dia harus mandi setelah membantu tetangganya untuk memotong rumput. Dustin pun memanggil Michael dengan walkie-talkie. Terlihat Michael yang berada di basement, tepatnya di tempat tidur Eleven. Dustin segera mengajaknya untuk pergi ke time zone. Dustin juga menyuruh Michael menghubungi Will, namun Michael segera menutup walkie-talkie tersebut. Michael berlari ke kamar Nancy. Dia mencari celengan Nancy dan mengambil beberapa uangnya. Nancy memergoki perbuatan Michael. Michael pun kabur dan Nancy mengejarnya, namun Michael berhasil kabur. Di tempat permainan time zone, Michael, Dustin, dan Lucas sampai dengan menaiki sepeda. Will juga sudah sampai dengan diantar oleh ibunya. Ibunya memperingatkan Will bahwa dia akan menjemputnya 2 jam lagi. Mereka pun segera memainkan permainan. Terlihat Dustin kalah dalam memainkan game Dragon Lair. Dia nampak marah-marah dan kesal kepada game itu. Dia pun diledek oleh Lucas, namun dengan pedenya dia menjawab bahwa dia masih unggul dalam permainan Dikduk. Saat Dustin mengucapkan itu, tiba-tiba ada seseorang datang dan mengatakan bahwa orang yang urutan nomor 1 di dalam game Dikduk adalah Mad Max, bukan Dustin lagi. Dustin pun menanyakan tentang Mad Max, namun orang itu tidak mau memberitahunya. Saat mereka pun berdebat dengan orang tadi, Will tiba-tiba merasa melihat sesuatu. Saat dia akan memberitahu ke teman-temannya, Will sudah berada di dimensi lain. Will pun berjalan keluar dan dia melihat sebuah badai yang akan datang. Tiba-tiba Michael menyusulnya keluar dan keadaan pun kembali seperti semula. Michael pun mengajak Will masuk ke dalam untuk bermain Dikduk. Dan Will di sini tetap tenang aja dan tidak memberitahu kepada Michael. Terlihat suasana kota Hawkins yang akan merayakan Halloween dengan pesta labu. Nampak beberapa pedagang labu di sana. Adegan beralih pada Hopper yang baru saja sampai di kantornya. Seseorang sudah menunggu kedatangan Hopper. Dia meminta waktu 5 menit untuk bicara pada Hopper.
Ternyata orang yang menunggu Hopper itu adalah detektif Murray yang disewa oleh orang tua Bob untuk menyelidiki tentang keberadaan Bob. Murray pun memberitahu kecurigaannya tentang kehadiran mata-mata Rusia di Hawkins. Namun Hopper dan rekan-rekannya seperti tidak mempercayainya. Kemudian menceritakan bahwa ada laporan tentang anak keturunan Rusia yang mempunyai kelebihan visionik atau cenayang. Akhirnya Hopper memberinya waktu untuk berbicara. Mereka pun menuju ke ruangan Hopper. Murray mulai menceritakan tentang seorang gadis yang menghancurkan pintu dengan pikirannya. Dan Murray menganggap gadis itu adalah senjata bagi Rusia. Dia beranggapan. Tiba-tiba telepon Hopper berbunyi. Ada seseorang melaporkan bahwa labu-labunya sudah terkontaminasi oleh tetangganya yang mungkin dendam dengannya. Hopper pun segera pergi meninggalkan Murray. Adegan beralih pada Nancy dan Steve yang sedang membicarakan tugas sekolah yang dikerjakan oleh Steve. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Steve meminta Nancy untuk datang ke rumahnya malam ini untuk membantu memperbaikinya. Namun Nancy mengingatkan bahwa malam ini mereka ada janji makan malam bersama orang tua Bob. Tiba-tiba datang seseorang yang mengendarai mobil dengan kecepatan kencang dan musik yang sangat keras. Nancy dan Steve pun keluar dari mobil itu. Terlihat mobil itu berhenti dan keluarlah seorang laki-laki gagah berambut gondrong dan seorang gadis tomboy yang membawa skateboard. Gadis itu pun menuju ke dalam sekolah dengan menggunakan skateboardnya. Saat laki-laki gondrong tadi berjalan, nampak cewek-cewek memperhatikannya dan mereka semua ingin sekali memiliki laki-laki itu. Di tempat lain, nampak Will sedang membuka lokernya. Dia menemukan sepotong koran berita tentang dirinya yang ada tulisannya anak zombie. Will berusaha mencari siapa orang yang menaruhnya, namun tiba-tiba bel masuk berbunyi. Di dalam kelas, gurunya sedang menerangkan tentang otak manusia. Tiba-tiba pintu kelas terbuka dan masuklah gadis yang membawa skateboard tadi. Gurunya menyuruh Dustin untuk drum roll dan dia memberikan sambutan untuk memperkenalkan gadis tadi yang ternyata bernama Maxine, yang biasa dipanggil dengan Max. Michael dan teman-temannya mendengar nama Max langsung teringat pada Mad Max yang sudah mengalahkan Dustin dalam permainan dikduk. Mereka pun memperhatikan Max. Adegan beralih pada Joyce yang sedang bekerja. Nampak pacar Joyce pun datang dan mereka segera melepas rindu. Setelah agak lama, Joyce mengingatkan bahwa dia harus bekerja kembali agar tidak dipecat. Joyce juga menyuruh pacarnya yang ternyata bernama Bob agar segera kembali bekerja. Dan mengingatkan untuk nanti malam mereka akan bertemu untuk malam film. Jonathan yang akan memilih filmnya. Sebelum pergi, Bob berpesan agar jangan memilih film yang seram. Di tempat lain terlihat Hopper sedang menyelidiki kebun labu Mary yang dimana semua buah labunya sudah siap panen tiba-tiba membusuk. Dia menceritakan pada Hopper bahwa dia mencurigai tangganya yang melakukannya dikarenakan dendam lamanya. Tetangganya itu selalu mengeluh tentang Mary pada semua orang. Mary mencurigai tetangganya menyuruh pekerjanya untuk meracuni buah labunya. Hopper pun memandang ke depan, dia seperti melihat seseorang. Akhirnya dia mendekatinya dengan hati-hati. Ternyata itu hanyalah orang-orangan yang dibuat Mary untuk menjaga kebun labunya. Saat Hopper memperhatikan orang-orang tersebut, tiba-tiba dari belakangnya terbang seekor burung gagak yang hinggap di tangan orang-orang tadi. Beralih di sekolah Nancy, nampak teman Nancy sedang membagikan undangan pesta Halloween kepada Nancy dan teman-temannya. Nancy meminta satu undangan lagi untuk diberikan kepada Jonathan. Nancy menyuruh Jonathan untuk datang ke sana. Mereka pun mengobrol sambil Nancy berjalan menuju lokernya. Saat Nancy hendak membuka lokernya, tiba-tiba Steve menggendongnya dari belakang dan mereka pun berciuman. Untuk sesaat Nancy melupakan Jonathan. Saat teringat kembali, terlihat Jonathan sudah pergi meninggalkannya karena cemburu dengan Steve. Di sisi lain, terlihat Michael dan teman-temannya memperhatikan Max yang sedang bermain skateboard. Mereka mencurigai apakah Max ini adalah Mad Max yang mengalahkan Dustin di permainan dikduk. Saat mereka berdebat, tiba-tiba mereka kehilangan jejak Max. Ternyata Max sedang menaiki tangga untuk masuk sambil membuang sesuatu. Michael dan teman-temannya segera berlari menuju tempat sampah di mana Max membuang sesuatu itu. Akhirnya yang dibuang Max tadi ketemu, yaitu selembar kertas yang berisi, "Berhentilah memata-mataiku, orang aneh." Dari arah belakang mereka nampak salah satu guru di situ memanggil Will.
Dia memberitahu bahwa ibunya Will ada di sekolahan ini. Will pun segera menemui ibunya. Terlihat di sepanjang jalan, anak-anak lain melihat Will dengan pandangan yang sinis. Joyce tersenyum saat Will sudah sampai di depannya. Di kejauhan terlihat Michael dan teman-temannya mengintip Will. Mereka merasa bahwa Will memang terlihat aneh akhir-akhir ini. Scene beralih pada perjalanan pulang Will dan Joyce. Terlihat Will diam sambil menatap keluar di dalam mobil. Joyce melihatnya dan bertanya apakah Will merasa lebih baik. Will pun terlihat melamun. Joyce pun memanggil lagi. Will gugup menjawab ibunya. Joyce mengingatkan pada Will agar Will menghentikannya. Dia pun mulai mengobrol dengan Will. Ternyata mobil Joyce menuju ke laboratorium Hawkins. Di sana Hopper sudah menunggu. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam bersama. Di dalam ruangan laboratorium, Will diperiksa kesehatannya, kemudian Will dipasang alat pendeteksi kejujuran. Di sini terlihat beberapa orang sedang mengawasi Will dari CCTV, di mana Will menceritakan tentang kejadian kemarin, di mana ia menceritakan dimensi lain terlihat ada badai, dan Will sangat takut dan tubuhnya menjadi kaku. Will pun merasa bahwa kejahatan itu menatapnya. Dokter itu bertanya apa yang diinginkan oleh makhluk itu. Will berkata ia ingin membunuh semua orang. Terlihat Joyce sangat khawatir dengan yang terjadi dengan Will. Namun dokter itu mengatakan bahwa Will hanya masuk ke dalam kenangan memori buruknya di masa silam. Dokter itu hanya menyuruh untuk memperlakukan Will dengan normal, dan seperti tidak ada yang terjadi. Dokter itu bilang bahwa Dr. Banner dan orang-orang jahat lainnya sudah mati. Dan dokter itu mengatakan bahwa ada di pihak Joyce dan tidak ingin menyakiti Will. Namun Joyce masih meragukannya. Terlihat saat Hopper ingin pulang, dokter itu pun melambai kepadanya. Tiba-tiba asistennya datang dan memberitahu bahwa mereka sudah siap. Ternyata di dalam laboratorium Hawkins, gerbang dimensi lain masih terbuka. Dan ada petugas yang masuk ke gerbang itu dan membakarnya, yang membuat makhluk-makhluk dari dimensi lain itu kesakitan. Adegan beralih pada Dustin dan Lucas yang memata-matai Mad Max, di mana benar saja Mad Max datang ke tempat permainan, dan ia memainkan permainan itu dengan sangat lihai. Lucas dan Dustin akhirnya sepakat bahwa itu memang benar Mad Max yang selama ini mereka cari. Di lain sisi terlihat Steve dan Nancy yang mendatangi rumah Bob. Di sana mereka melihat ada tulisan rumah dijual di depan rumah Bob. Kemudian mereka pun makan malam bersama dengan orang tua Bob. Dan di sini Nancy menanyakan tulisan bahwa rumah telah dijual, apakah benar? Ibu Bob menjelaskan bahwa mereka telah menyewa seseorang wartawan dan sekaligus detektif hebat yang bernama Murray, di mana mereka ingin menemukan Bob putih tercinta mereka, dan mereka percaya bahwa Murray dapat menemukan Bob. Namun bayaran dari Murray sangatlah mahal, sehingga orang tua Bob memutuskan menjual rumahnya. Orang tua Bob merasa bahwa mereka bahagia dan tak masalah dengan rumah itu, karena mereka masih punya harapan bisa bertemu dengan Bob. Padahal di episode 7, Bob sudah meninggal. Terlihat Nancy ingin ke kamar mandi sebentar, di mana Nancy sangat cemas dan merasa bersalah atas meninggalnya Bob. Di lain sisi, dia tidak bisa memberitahu kebenaran kepada orang tua Bob, karena mereka sudah berjanji pada pihak pemerintah untuk merahasiakannya. Di sisi lain terlihat Michael yang galau dengan ketiadaan Elle. Lalu ia mencoba duduk di tempat yang biasa Elle tidur, lalu menggunakan walkie-talkie-nya untuk memanggilnya. Michael pun berkata bahwa sudah 1 tahun berlalu dan ia masih tetap mencari keberadaan Elle dan berharap Elle dapat kembali. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Michael. Ternyata itu adalah Lucas dan Dustin. Tapi Michael kesal, ya kira itu adalah suara Elle. Adegan beralih pada Dustin yang pulang ke rumahnya, dan tiba-tiba terdengar sesuatu di tong sampahnya. Namun Dustin cuek aja dan pergi dari sana. Dan tiba-tiba adegan beralih di rumah Will. Terlihat Will yang menggambar dirinya seperti zombie, karena ia merasa semua orang sudah menganggapnya sebagai zombie. Di sini Jonathan mencoba menenangkannya, dan hal itu membuat Will senang masih ada kakak yang baik hati di sampingnya. Tiba-tiba Bob datang dan Bob mengajak mereka menonton film bersama-sama. Terlihat mereka semua asik menonton film dan tiba-tiba telepon rumah berdering.
Joyce pun ingin mengambilnya, namun Bob tak mengizinkannya dan menganggap bahwa itu adalah telepon iseng. Dan di sini telepon itu terus saja berbunyi. Adegan beralih di laboratorium Hawkins. Terlihat profesor yang menjaga gerbang dimensi lain melihat bahwa semua lampu tiba-tiba mendadak menyala sendiri dengan tak beraturan. Di lain sisi, pada dini harinya terlihat Will yang ke kamar mandi dan ingin buang air kecil sebentar. Dan tiba-tiba ia merasa mendengar sesuatu di luar rumah. Dan terlihat pintu rumahnya terbuka sendiri. Ternyata Will sudah masuk kembali ke dimensi lain. Dan di sana ia melihat badai dan sebuah makhluk yang mengerikan muncul di depannya. Adegan beralih pada Hopper yang mendatangi suatu tempat, di mana sepertinya ia sangat hati-hati memasuki tempat itu. Di dalam rumah tersebut sudah disiapkan makan malam. Di sini Hopper meminta maaf kepada seseorang karena ia telah terlambat datang. Seseorang pun datang dan ternyata orang itu adalah Elle. Mereka pun makan bersama dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini gue akan melanjutkan alur film Stranger Things Season 2 episode 2. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terdengar suara Elle yang mengucapkan selamat tinggal pada Michael. Di situ terlihat Elle sedang mengerahkan semua tenaganya untuk menghancurkan monster Demogorgon. Tiba-tiba Elle tersadar dan sudah berada di dimensi lain. Elle pun segera bangun, dengan jalan tertatih dia mencari Michael. Elle terus memanggil Michael hingga dia melihat ada seberkas cahaya di ujung lorong. Elle pun mendekati ke arah cahaya itu. Ternyata itu adalah bekas lubang Demogorgon yang menuju ke sekolah Michael. Nampak di luar ada beberapa orang dengan membawa lampu senter. Saat lampu senter itu mengarah kepadanya, Elle pun segera menghindar ke samping. Saat dirasa sudah aman, Elle pun mengecek cahaya itu yang ternyata adalah gerbang dimensi lain. Elle segera menggunakan kekuatannya untuk memperbesar pintu gerbang dimensi lain tersebut. Elle pun keluar dari sana. Ia menuju ke rumah Michael. Dia melihat di depan rumah Michael banyak banget polisi. Di dalam rumah Michael terlihat banyak sekali orang yang sedang melakukan penyelidikan tentang Elle. Michael pun sedang diinterogasi oleh seorang wanita. Dia menanyakan tentang keberadaan Elle. Michael menjawabnya dengan malas-malasan. Dia tetap tidak mau memberitahukan tentang di mana Elle berada. Terlihat Elle mengintip dari balik jendela. Orang tadi memberitahu Michael bahwa Elle adalah orang yang berbahaya. Tanpa sengaja Michael melihat ke arah jendela. Michael seperti melihat Elle di sana. Dia pun termenung sehingga orang yang menginterogasinya pun ikut melihat ke arah jendela. Semua orang kemudian memburu keberadaan Elle. Mereka semua semakin memperluas area pencarian. Terlihat Elle yang sedang bersembunyi di bawah pohon yang tumbang. Ia pun sambil menangis dan ketakutan. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Hopper sedang memasak. Tiba-tiba Elle mengagetinya dengan memakai kain putih seperti hantu. Dia bilang Halloween. Elle ingin datang ke acara trick or treat dengan memakai kain putih itu, supaya orang jahat tidak bisa melihatnya. Namun Hopper melarangnya karena itu sangat beresiko. Dia tak mau mengambil resiko, kemudian Hopper menyuruh Elle segera makan. Elle pun terlihat kesal. Hopper kemudian merayunya. Dia berjanji pada Elle untuk datang tepat waktu sambil membawa permen yang sangat banyak. Akhirnya Elle pun mau makan. Adegan beralih pada rumah Will. Joyce menuju ke kamar Will. Dia menyuruh Will bangun, namun Will tidak ada di kamar. Joyce segera menuju ke dapur dan bertanya kepada Jonathan tentang keberadaan Will. Tiba-tiba dia mendengar suara dari kamar mandi. Dia pun menuju ke sana dan Will ada di sana. Beberapa saat kemudian Joyce membantu Will bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Tanpa sengaja Joyce melihat ada gambar aneh di tumpukan kertas Will. Dia pun menanyakan hal itu pada Will. Namun Will bilang bahwa itu hanya gambar biasa. Will berangkat sekolah dengan menggunakan seragam seperti Ghostbuster. Sebelum berangkat terlebih dahulu Will difoto oleh Jonathan. Ternyata di tempat lain Dustin, Lucas, dan Michael pun terlihat mereka sedang difoto oleh ibunya masing-masing. Mereka juga mengenakan seragam yang sama dengan Will. Mereka pun bertemu di sekolah.
Terlihat Michael dan Lucas nampak sedikit ada perdebatan. Saat mereka berdebat, Dustin memanggil mereka untuk memberitahu sesuatu, bahwa teman sekolah mereka tidak ada satupun yang memakai kostum. Saat menuju ke kelas, Michael dan teman-temannya menjadi perhatian teman-teman yang lain karena kostum yang mereka pakai. Tiba-tiba Max lewat. Dustin dan Lucas pun memperhatikannya. Di tempat lain, nampak Joyce memperlihatkan gambar yang dilihat di kamar Will pada Hopper. Dia mencocokkan dengan tempat dan situasi yang pernah dialami Will sebelumnya. Kemudian mereka pun berdiskusi. Joyce menanyakan kepada Hopper tentang keadaan Will. Menurut Joyce, selama ini setiap Will menceritakan sesuatu seperti hal itu bukan mimpi buruk, tetapi hal yang nyata. Hopper menjelaskan pada Joyce bahwa itu adalah kilas balik, atau bisa jadi itu adalah trauma yang dialami oleh Will. Hopper memberikan dukungan pada Joyce. Dia berkata bahwa semua ini akan membaik pada waktunya. Kemudian mereka pun melanjutkan obrolan tentang masa-masa mereka waktu masih sekolah. Adegan beralih di dalam laboratorium. Terlihat seseorang memakai APD lengkap, kemudian orang tersebut masuk ke gerbang menuju dimensi lain. Terlihat Dr. Owen dan timnya memantau orang tersebut dari kamera pengawas. Dr. Owen menanyakan tentang keadaan di sana. Terlihat orang itu yang masuk ke dimensi lain sedang mengecek sebuah alat. Ternyata ada beberapa part yang terbakar, kemudian mengganti dengan part yang baru. Alat itu pun berfungsi kembali. Dr. Owen dan tim terlihat sangat senang. Di sini Dr. Owen sedang menonton rekaman video saat dia memeriksa Will. Terlihat tangannya terus meremas-remas benda yang dipegangnya. Di tempat lain, Nancy dan Steve sedang mengerjakan tugas di perpustakaan. Saat sedang menulis, tiba-tiba pensil Nancy patah. Dia pun meruncingkan pensilnya dengan alat peruncing. Saat dia menoleh, terlihat seorang yang mirip sekali dengan Bob. Nancy teringat akan kata-kata Bob yang berusaha menasihatinya waktu itu. Namun Nancy pun berakhir saat Steve menghampiri dan memanggil namanya. Nancy mengajak Steve berbicara di sebuah ruangan. Dia merasa bersalah atas kematian Barbara. Nancy ingin mereka memberitahu pada orang tua Bob tentang apa yang terjadi sebenarnya. Namun Steve menolaknya. Dia takut apabila mereka mengaku mereka akan dipenjara. Dia menyuruh Nancy untuk berpikir kembali. Kemudian Steve mengajak Nancy untuk datang ke pesta dan berpura-pura seperti mereka itu remaja yang bodoh dan tidak ada masalah apapun. Nancy pun menyetujuinya. Ingin melindungi Max karena dia adalah anak baru. Dustin pun mengajak Max untuk ikut pergi ke acara Trick or Treat bersama mereka. Namun Max malah meninggalkan Dustin dan Lucas. Dustin masih terus berusaha. Dia berteriak memberitahu Max di mana dan kapan mereka akan berkumpul. Adegan beralih di kantor polisi. Terlihat Hopper memeriksa sebuah mobil yang membawa labu yang sudah busuk. Ternyata yang datang melapor adalah tetangga Mary. Dia melaporkan bahwa labu-labunya sudah diracuni. Dia menuduh Mary yang sudah melakukannya. Selain melakukan padanya, dia berasumsi Mary juga meracuni labu milik tetangganya yang lain. Di sisi lain, terlihat Max pulang bersama dengan Billy. Saat dalam perjalanan, Billy berkata bahwa tempat ini adalah tempat yang buruk. Namun Max menyangkalnya. Dari kejauhan, Max melihat di depan mobilnya nampak Michael, Dustin beserta Lucas sedang bersepeda. Max menyuruh Billy untuk pelan-pelan, namun Billy berkata akan menabrak mereka. Max pun marah. Dia menyuruh Billy untuk menghentikan mobilnya. Saat mobil Billy semakin dekat dengan Michael dan teman-temannya, Max segera mengarahkan mobil tersebut ke samping. Michael dan teman-temannya yang kaget terlihat panik dan mereka jatuh di pinggir jalan. Dustin mengetahui bahwa itu adalah Max, dan terlihat Max yang menyesali perbuatan Billy. Adegan beralih pada Hopper dan tetangganya Mary, di mana ia melihat semua lampu yang ada di sana telah busuk. Dan tetangga Mary merasa cuaca dingin tak mungkin menyebabkan hal ini. Lalu Hopper melihat bahwa ada banyak pohon yang mati, dan ia pun mencoba menyentuh pohon itu yang ternyata terdapat banyak sekali lendir yang menjijikkan di sana. Di lain sisi, teman Hopper memeriksa ladang lainnya yang ternyata juga membusuk. Hopper menyuruh mereka untuk melacak sejauh mana dan menandai apa saja yang mati. Adegan beralih pada Jonathan yang mengantarkan Will pergi ke acara malam Halloween, di mana Will merasa dirinya diberlakukan berbeda dari teman-temannya karena ia selalu diantar dan ditemani kakaknya ataupun ibunya. Di sini Jonathan pun mencoba menenangkannya. Akhirnya mereka pun sampai di rumah Michael, dan di sini Jonathan berkata bahwa ia akan membiarkan Will pergi sendirian.
dan Will harus berjanji untuk tak pergi jauh dari lingkungan sekitar. Jonathan akan menjemputnya jam 9 malam. Will pun tampak senang karena hal itu. Ternyata Jonathan ingin pergi ke acara pesta yang diadakan untuk anak sekolahnya. Pada malamnya terlihat mereka semua berpesta dan santuy skui bersama, dan di sini terlihat Nancy ingin mabuk dan minum bir sepuasnya. Steve melarang Nancy, namun Nancy tetap ingin meminumnya dan ingin bersenang-senang. Nancy pun meminum sebanyak-banyaknya. Di lain sisi terlihat Michael dan teman-temannya mulai memburu permen pada malam Halloween. Tiba-tiba seseorang datang dan mengageti mereka. Ternyata itu adalah Max. Dustin dan Lucas sangat senang dengan hal itu, namun Michael terlihat tak menyukai kedatangan Max. Di tempat lain, Hopper sibuk mengurusi wilayah yang terkontaminasi. Tiba-tiba ada anak dari tetangganya Mary mengejutkannya, dan ia pun mengatakan selamat Halloween. Dan ia teringat janjinya kepada Elle. Ia pun bergegas pulang. Sebelum itu ia meminta permen dari anak tetangga Mary untuk Elle. Dia pun memberikan sejumlah uang untuk permen itu. Adegan beralih pada Michael dan teman-temannya. Tampak Michael yang tak menyukai kedatangan Max. Dan di sini Will sambil merekam kejadian itu. Terlihat Will ketinggalan dan tiba-tiba beberapa pemuda iseng menakutinya sehingga ia pun terjatuh dan masuk ke dimensi lain. Will pun memanggil-manggil nama Michael, namun di sana ia merasa ada sesuatu yang datang seperti monster bayangan yang sangat besar mencoba mendekatinya. Will pun lari ketakutan, ia pun pergi dari sana untuk bersembunyi. Ia berharap monster itu tak menemukannya. Tiba-tiba Michael datang dan Will sadar kembali. Michael lalu memutuskan untuk membawa Will pulang ke rumahnya. Di lain sisi terlihat Jonathan yang sudah sampai di acara pesta tersebut. Lalu ia masuk ke dalam dan Jonathan melihat bahwa Nancy sedang santuy skui bersama Steve. Dan hal itu membuatnya cemburu. Terlihat Nancy yang ingin meminum bir lagi, namun Steve melarangnya karena Nancy sudah meminum cukup banyak. Dan tiba-tiba bir itu tumpah di bajunya. Nancy pun kesal dengan ulah Steve. Steve meminta maaf kepada Nancy. Namun Nancy terus saja mengumpat dan memarahinya. Dan menganggap semua yang Nancy lakukan adalah omong kosong. Dan ia hanya terus menyembunyikan kematian Bob. Dan Nancy berkata bahwa ia tak mencintai Steve. Steve yang mendengarnya pun sangat kecewa dan pergi meninggalkan Nancy. Adegan beralih di rumah Michael. Di sini Will menceritakan bahwa dirinya bisa berpindah ke dimensi lain dan dunia nyata dalam sekejap. Hal itu membuatnya sangat ketakutan, di mana ada suara datang di mana-mana seperti suara anak Demogorgon. Dan Will melihat sesuatu bayangan besar di langit yang sangat mengerikan. Dan Will meminta agar Michael tak memberitahu yang lain. Di mana Michael mengingat Elle yang selalu mempercayainya dan menganggap Elle pun masih ada meski Michael tak melihatnya. Di depan rumah Michael terlihat Jonathan membawa Nancy yang sedang mabuk. Di mana Jonathan membawa ke kamarnya dan melepaskan sepatu Nancy dan memasangkan selimut kepadanya. Jonathan pun segera pergi dari sana. Di sisi lain nampak Hopper sudah sampai di tempat Elle. Di sini Hopper meminta maaf kepada Elle karena ia terlambat dan meminta agar Elle membukakan pintunya. Di sana terlihat Elle yang sedang kesal berada di kamarnya. Di sini Hopper meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Ia pun membujuk Elle membuka pintu dan makan malam bersamanya. Di dalam kamar ternyata Elle sedang memandangi TV dan dia kemudian menutupi matanya sehingga membuatnya bisa pergi menuju Michael pada 2 hari yang lalu. Terlihat Michael yang mencoba menggunakan walkie-talkie untuk menghubungi Elle. Di sini Elle pun memanggilnya. Michael merasakan bahwa Elle ada di dekatnya. Namun terlihat Michael kesal karena mungkin itu hanya bayangannya aja. Tampak hidung Elle mengeluarkan darah dan ia pun sangat sedih karena hal itu. Di lain sisi terlihat Dustin pulang dan di sana lagi-lagi ada suara yang berisik di tong sampah. Sepertinya ada sesuatu di tong sampah itu. Lalu Dustin mendekati tong sampah itu dan mencoba membukanya. Dustin pun terkejut karena melihat sesuatu dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada episode 3 season 2 film Stranger Things. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi.
Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Dustin masuk ke rumahnya dengan mengendap-endap, namun ternyata ibunya sudah menunggu Dustin pulang. Dia menanyakan tentang perayaan Halloween pada Dustin. Dustin pun menjawabnya, namun ibunya merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Dustin. Menurut ibunya, Dustin bertingkah aneh. Saat Dustin mencoba mengelak, tiba-tiba ada suara yang berasal dari barang yang dibawa oleh Dustin. Not acting weird. Ibunya pun kaget, namun Dustin mencoba mengarang cerita agar ibunya pun percaya. Dustin kemudian masuk ke kamarnya. Ternyata Dustin membawa sesuatu. Dia menaruh sesuatu itu ke dalam akuarium kecil. Dustin memperhatikannya. Binatang itu terlihat berjalan ke tempat yang gelap. Dustin pun memberinya coklat. Saat hendak mengambil makanannya, binatang itu menarik tubuhnya kembali berlindung di kegelapan. Sepertinya binatang itu tidak menyukai tempat yang terang. Lampu pun dimatikan, barulah binatang itu makan dengan lahap. Dustin memberinya nama Dart. Saat Dustin tidur, nampak binatang tadi mengeluarkan lendir dan bersuara seperti Demogorgon. Dan film pun baru dimulai. Di antara bayang-bayang pohon, terlihat Hopper menaruh sesuatu pada sebuah kotak. Tak jauh dari situ, nampak Elle sedang mengintipnya dari balik pohon. Saat Hopper berjalan meninggalkan tempat itu, dia merasa ada yang mengikutinya. Hopper pun berbalik badan dan terlihat di sana ada Elle yang mengikutinya. Ternyata itu semua hanyalah kenangan Elle aja. Hopper menyuruhnya bangun, namun Elle tidak mau. Hopper memberitahunya bahwa dia mempunyai makanan kesukaan Elle. Akhirnya mereka pun makan bersama. Sambil makan, Hopper bertanya kepada Elle apakah Elle mengunjunginya lagi, dan Elle pun mengiyakan hal itu. Elle kesal kepada Hopper karena Hopper pernah berjanji akan mempertemukannya dengan Michael. Namun sampai saat ini Elle belum dipertemukan dengannya. Elle terus menanyakan kapan waktu itu tiba. Hopper menjawabnya sampai saat itu tidak berbahaya lagi. Elle terus mendesaknya, sampai Elle kesal dan dia memecahkan piring di depan Hopper. Hopper membentaknya dan Elle pun semakin kesal dan masuk ke kamarnya. Pintu kamarnya pun ditutup dengan keras. Adegan beralih di rumah Will yang terlihat sibuk mencari sesuatu. Ternyata mereka mencari kunci mobil Joyce. Kunci itu ditemukan oleh Bob, pacar Joyce. Joyce menyuruh Jonathan mengantarkan Will berangkat ke sekolah, namun Bob menawarkan dirinya agar dia saja yang mengantar Will ke sekolah. Di tempat lain, Dustin sudah berada di perpustakaan sekolah. Dia memilih beberapa buku. Setelah dirasa cukup, dia segera menuju pada penjaga perpus tersebut. Kembali lagi pada Bob yang mengantarkan Will berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan, Bob menanyakan kepada Will apakah Will mimpi buruk lagi. Bob menceritakan pengalaman kecilnya pada Will. Dulu Bob seringkali mimpi buruk. Setiap malam dia bermimpi didatangi oleh Tuan Baldo. Dan dia pun berlari. Hal itu terjadi sampai berbulan-bulan. Lalu suatu hari mimpi itu tiba-tiba berhenti. Dia memberitahu. Adegan beralih pada Max yang sedang berjalan dengan Lucas. Max menanyakan pada Lucas kenapa Will dipanggil anak zombie. Lucas pun menceritakan hal yang telah menimpa Will. Namun Max sepertinya kurang percaya tentang cerita Lucas. Di luar sekolah terlihat Will turun dari mobil Bob. Terlihat gurunya sedang menerangkan tentang sebuah kejadian. Di situ terlihat Max memperhatikan Will dari belakang. Will pun menoleh ke belakang. Max mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba Dustin masuk ke kelas dan segera duduk di samping Lucas. Dustin kemudian menyuruh teman-temannya untuk berkumpul saat makan siang. Dia akan menunjukkan sesuatu kepada mereka. Tak lupa Dustin pun mengundang Max. Adegan beralih di kantor polisi. Hopper dan dua temannya sedang mempelajari tentang hasil penyelidikan di kebun labu. Mereka menemukan sesuatu yang lengket dan menjijikan. Saat Hopper memperhatikan gambar peta Hawkins, dia seperti menemukan sesuatu. Kemudian dia menaruh petanya di meja dan ia membuat koordinat yang mengarah ke laboratorium Hawkins. Hopper bergegas pergi ke laboratorium Hawkins untuk menyelidiki hal ini. Di lain tempat terlihat Elle yang mengikatkan kain hitam untuk menutup matanya. Namun penutup matanya dia buka kembali. Dia pun berjalan menuju ke arah pintu. Sampai di depan pintu, Elle teringat saat pertama kali masuk ke rumah itu bersama Hopper. Ternyata rumah itu dulunya adalah rumah kakeknya Hopper, dan sekarang rumah ini menjadi rumah Elle. Kemudian Hopper mengajak Elle membersihkannya sambil mendengarkan musik. Tak lupa Hopper memasang kawat jebakan mengelilingi rumah. Kawat itu dipasang seperti alarm. Apabila ada orang yang mendekat dan mengenainya, maka alat itu akan menimbulkan suara yang sangat keras.
Hal itu untuk melindungi Elle dari orang jahat. Selama tinggal di rumah itu, Hopper memberi 3 peraturan pada Elle. 1. Selalu menutup gorden. 2. Hanya buka pintu jika Elle mendengar ketukan rahasia Hopper. 3. Elle dilarang pergi sendirian terutama di siang hari. Elle pun kembali dari flashbacknya itu. Elle membuka pintu dan pergi dari rumah itu. Adegan beralih terlihat Steve sedang bermain basket melawan tim Billy. Terlihat tim Billy lebih unggul. Nancy datang memanggil Steve, mereka pergi dari tempat itu untuk membicarakan sesuatu. Nancy bertanya kepada Steve kenapa tadi pagi dia tidak menjemput Nancy. Steve menyindir Nancy, dia pikir Jonathan yang akan menjemput Nancy. Nancy minta penjelasan pada Steve. Steve mengingatkan apa yang terjadi tadi malam saat Nancy mabuk. Nancy mengatakan bahwa hubungannya dengan Steve adalah omong kosong aja. Nancy juga bilang bahwa dia tidak mencintai Steve. Nancy mencoba membela diri. Dia bilang dia tidak ingat sesuatu karena saat itu dia sedang mabuk. Steve merasa jengkel pada Nancy. Dia menyuruh Nancy mengatakan bahwa Nancy mencintainya. Namun Nancy malah diam aja. Tiba-tiba tim Steve main basket memanggilnya bahwa timnya sedang membutuhkan Steve. Steve pun pergi meninggalkan Nancy. Di tempat lain, nampak Michael dan teman-temannya sedang berkumpul melihat binatang yang dibawa Dustin. Dustin memberitahu bahwa binatang itu dia panggil dengan sebutan Dart. Dustin menyuruh teman-temannya memegangnya, namun mereka melihat jijik akan lendir binatang tadi. Saat binatang itu berada di tangan Michael, dia bertanya binatang apakah ini. Kemudian Dustin menjawab dia pun masih mempertanyakan hal itu. Kemudian mereka berdiskusi tentang binatang tadi. Saat mereka sedang berdiskusi, Michael memperhatikan binatang tadi. Dia memberitahu teman-temannya seperti ada yang bergerak-gerak di dalamnya. Mereka pun memperhatikan Dart. Saat salah satu dari mereka mengarahkan lampu ke binatang itu, tiba-tiba dia mengeluarkan suara seperti Demogorgon. Mereka pun kaget. Dart pun akan kabur, namun Dustin berhasil menangkapnya. Dia menjelaskan lagi bahwa Dart ini berbeda dengan reptil lain. Reptil lain berdarah dingin, mereka menyukai panas dan matahari, namun Dart membencinya. Dustin mengklaim bahwa dia menemukan binatang dengan spesies baru. Will nampak memperhatikan binatang itu. Dia teringat saat dia memuntahkan binatang di kamar mandi. Dan Will seperti pernah melihat binatang semacam itu di dimensi lain. Lucas mengusulkan agar mereka memberitahu tentang binatang itu kepada gurunya, namun Dustin agak keberatan. Terlihat Will berjalan di belakang mereka dengan pelan-pelan. Di sisi lain nampak Bob membawakan makan siang untuk Joyce. Mereka makan bersama sambil berbincang-bincang. Bob memberitahu Joyce tentang keberadaan kamera video yang dipinjam Will kemarin. Ada sedikit lecet di sana namun masih bisa berfungsi dengan baik. Dia juga memberitahu Joyce bahwa di rekaman itu ada video yang memperlihatkan beberapa anak yang lebih tua mengganggu Will. Mereka membuat Will sangat ketakutan. Adegan beralih lihat seperti pusat dari semua ini. Namun Dr. Owen masih belum mengerti apa maksud Hopper sebelumnya. Menurut Hopper, semua yang terjadi berasal dari dalam gedung laboratorium tersebut. Dia meminta Dr. Owen untuk melakukan penyelidikan di daerah yang ada di peta itu untuk dilakukan pengetesan. Tadinya Dr. Owen tidak mau menjalankan perintah Hopper, namun Hopper membuat kesepakatan dengannya. Di tempat lain terlihat Nancy meminta penjelasan pada Jonathan apa yang terjadi tadi malam saat dia merayakan Halloween bersama Steve. Jonathan menceritakan semuanya. Dia juga memberitahu Nancy bahwa Steve sebenarnya sangat mencemaskan Nancy. Nancy juga menceritakan pada Jonathan tentang beban yang selama ini dia rasakan. Masalah kematian Barbara. Nancy juga merasa kesal karena orang laboratorium Hawkins yang menghilangkan banyak nyawa tapi mereka lolos begitu aja. Tetapi menurut Jonathan mereka sudah mati. Berbeda dengan Nancy, dia tidak percaya akan hal itu. Saat Nancy melihat sebuah radio, dia teringat pada Bob pacar Joyce yang bekerja pada sebuah stasiun radio. Adegan beralih pada Elle. Dalam perjalanan dari kejauhan, Elle melihat seorang anak sedang diayun-ayun oleh ibunya. Mereka terlihat sangat bahagia. Elle teringat akan cerita Hopper mengenai ibunya. Elle pun menanyakan pada Hopper apakah dia mempunyai ibu. Hopper menjawab pasti Elle juga mempunyai ibu. Namun ibunya sudah tidak ada lagi. Kembali dari flashbacknya, tiba-tiba ibu dan anak tadi mendekati Elle dan menyapanya. Elle kemudian bertanya kepada ibu tersebut di mana tempat sekolah. Ibu itu menunjukkan arah ke sekolah. Sebelum pergi, Elle menggunakan kemampuannya untuk memutar ayunannya sampai tergulung ke atas.
Ibu dan anak itu melihat ke arah ayunan. Saat dia mengalihkan pandangannya ke tempat El tadi, El sudah tidak ada di sana. Adegan beralih terlihat Joyce mengambil kamera video di kamar Will. Dia kemudian memasangnya namun tidak bisa menyala. Joyce pun kemudian menelepon Bob untuk menanyakan caranya. Bob lalu memberikan arahan kepada Joyce agar kamera tersebut bisa menyala kembali. Akhirnya Joyce pun berhasil. Dia kemudian memeriksa rekaman video Will sampai Joyce melihat sesuatu yang aneh. Kemudian Joyce mengambil selembar kertas dan membuat sketsa mengikuti gambar di video itu. Joyce sangat kaget. Kemudian Joyce mencocokkan sketsa tersebut dengan gambar yang dia lihat di kamar Will. Dan gambar itu sama persis dengan yang digambar Will. Adegan beralih pada Michael yang mengajak Will untuk ikut menemui gurunya. Namun Will ingin berbicara pada Michael mengenai Dart. Di sisi lain terlihat Dustin, Lucas, dan Max sudah menemui gurunya. Dustin memberitahu pada gurunya alasan mengapa hari ini dia terlambat masuk ke kelas. Di mana Dustin menjelaskan bahwa memiliki sesuatu yang bisa mengubah persepsi gurunya tentang dunia. Namun sebelum Dustin membukanya, tiba-tiba Michael menghentikannya dan menyuruh mereka semua pergi dari sana. Terlihat Max yang tidak diajak untuk ikut berdiskusi dan hal itu membuatnya kesal. Di dalam ruangan mereka membicarakan tentang Dart, di mana Will mengatakan bahwa ia melihat Dart waktu itu setelah dari dimensi lain. Di sini Michael percaya bahwa Will berkata benar tentang ia bisa berpindah masuk ke dimensi lain. Dan itu artinya Dart itu berasal dari Upside Down. Lucas pun mengusulkan membawa Dart kepada Hopper, namun Dustin tak menyetujui hal itu. Michael dan Dustin pun berdebat, di mana Michael ingin membunuh Dart karena ia merasa Dart berbahaya. Namun Dustin tidak mau karena ia merasa Dart tidak berbahaya. Lalu tiba-tiba Dart pun mengamuk. Di lain sisi, Max membuka paksa pintunya. Di dalam ruangan terlihat Dart yang mulai membesar dan tumbuh kaki lagi di badannya. Dart pun kabur dari sana setelah Max membuka pintu. Di lain sisi terlihat Nancy dan Jonathan pergi ke rumah Michael. Di sini Nancy menghubungi ibunya Bob, di mana Nancy ingin memberitahu sesuatu kepada ibunya Bob, namun tak bisa melalui telepon. Nancy menyuruh ibunya Bob untuk menemuinya di taman jam 9 pagi. Ternyata telepon Nancy sudah disadap oleh orang laboratorium Hawkins. Adegan beralih di ladang labu. Di sini mereka mengambil sampel tanah untuk melihat apa yang terjadi. Terlihat Hopper sangat mencemaskan hal ini, namun Dr. Owen menenangkannya dan berkata bahwa mereka akan menjalankan tes dan segera mengetahui apa yang terjadi. Tiba-tiba Hopper dihubungi temannya, di mana temannya bilang bahwa ada anak yang memiliki kekuatan super dan bertemu dengan orang Rusia yang ada di dekat hutan. Hopper pun mengetahui itu adalah El. Dia bergegas menuju mencari El. Di lain sisi, El ternyata sudah sampai di sekolah Michael. Di dalam terlihat Michael masih mencari Dart dan El hampir saja berpapasan dengannya. Di sini Michael mencari di kamar mandi dan ternyata terdapat Max yang mencari Dart. Di sini Michael tampak tak suka dengan Max. Max pun menanyakan kenapa Michael membencinya. Di mana Michael bilang bahwa Max itu menyebalkan dan mereka tak butuh anggota lagi. Dan ia juga menjelaskan tentang El. Di sini Max bertanya siapa itu El. Michael berkata dulu dia pindah dan sudah lama bergabung. Max pun mencoba merayu Michael agar bisa bergabung dengan partai. Di lain sisi terlihat El yang berjalan dan mendengar percakapan mereka berdua. Di sini El cemburu melihat Michael yang dekat dengan Max. Ia pun kesal dan salah paham. El menggunakan kekuatannya sehingga Max terjatuh. Lalu Michael menolong Max. Michael merasakan keberadaan El. Ia pun mencari El namun El tidak ada. Adegan beralih pada Joyce yang terus menghubungi Hopper untuk memberitahu kepada Hopper tentang gambar yang ia temukan. Di lain sisi, Will menemukan Dart berada di kamar mandi perempuan. Will pun memberitahu mereka keberadaan Dart. Lalu tiba-tiba Dart berteriak seperti Demogorgon. Hal itu mengejutkan Will sehingga ia pun masuk ke dimensi lain. Tiba-tiba ada monster bayangan datang dan mengejarnya. Will pun berlari sambil ketakutan. Ia berusaha menghindar dari poster tersebut. Di lain sisi, Dustin akhirnya menemukan Dart dan menyembunyikannya di atas kepalanya agar yang lain tak bisa membunuh Dart. Dustin pun berbohong kepada mereka semua. Di sini Michael bertanya kemana Will berada.
Terlihat Will yang berlari di lapangan dan di sini ia mengingat kata-kata Bob tentang untuk berani menghadapi dan menyuruh para pengganggu pergi. Saat Will menyuruh monster itu pergi, tiba-tiba monster bayangan itu masuk ke dalam tubuh Will. Easy peasy. Dan film pun bersambung. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada episode 4 season 2 film Stranger Things. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Joyce terburu-buru masuk ke sekolah Will. Dia mencari Will. Saat bertemu dengan Dustin, dia menanyakan keberadaan Will. Sebelum Dustin menjawab, datanglah Lucas dengan berlari. Dia memberitahu bahwa Will ada di lapangan. Segera mereka menuju ke sana. Di lapangan terlihat Will sudah bersama dengan Michael. Will terlihat tidak disadarkan diri tetapi dengan posisi berdiri. Menurut Michael, mungkin Will sedang mengalami episode lain. Joyce pun panik, dia berusaha menyadarkan Will. Di dimensi lain terlihat makhluk itu terus memasuki tubuh Will. Saat semua bayangan makhluk itu sudah masuk ke dalam tubuh Will, Will pun tersadar kembali. Dan film pun baru dimulai. Joyce mengajak Will pulang, dia berusaha menenangkan Will. Terlihat Michael dan teman-temannya mengantarkan Will sampai di pintu sekolah. Max merasa hal yang terjadi pada Will adalah hal yang menakutkan dan aneh. Sesampainya di rumah, Joyce segera menanyai Will tentang apa yang tadi terjadi. Will menjawab tidak ingat, namun Joyce memaksanya untuk mencoba mengingatnya. Will mencoba berbohong pada Joyce, tapi Joyce tahu kalau Will berbohong. Joyce mengambil kertas yang ada di gambar setelah melihat rekaman video Will. Kertas itu tadi ditunjukkan kepada Will. Menurut Joyce, semua yang Will alami adalah nyata, tapi Joyce tidak bisa membantu Will. Apabila Will tidak memberitahunya apa yang terjadi. Akhirnya Will pun mengaku bahwa tadi dia melihat makhluk itu lagi. Sama seperti makhluk yang datang waktu di tempat permainan. Joyce pun menanyakan apa yang diinginkan makhluk tadi. Will tidak tahu, dia hanya berusaha untuk membuatnya menghilang. Namun makhluk itu malah menangkap Will. Will merasakan bahwa makhluk itu ada di mana-mana. Will hanya ingin semua ini berakhir. Joyce segera memeluk Will dan mencoba memberikan ketenangan kepadanya. Joyce berjanji tidak akan ada hal buruk terjadi pada Will. Dia akan selalu di sisi Will. Adegan beralih, terlihat Elle pulang kembali menuju rumah yang selama ini dia tinggali. Di sana terlihat Hopper sedang berdiri menunggunya. Elle masuk ke rumah dan Hopper mengikutinya. Hopper sangat marah kepada Elle. Hopper bertanya kepada Elle apakah dia menemui Michael lagi. Elle berkata bahwa Michael tidak melihatnya. Walaupun Michael tidak melihatnya, ada seorang ibu dan anaknya melihat Elle dan melapor ke polisi. Hal itu sangat membahayakan keberadaan Elle dan Hopper. Elle kesal pada Hopper karena Elle merasa dibohongi oleh Hopper. Hopper terus berjanji namun tidak pernah ditepati. Sedangkan Elle selama ini tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh Hopper. Hopper keluar dari kamar sambil berkata bahwa Elle dihukum. Tidak ada makanan kesukaan Elle, tidak ada TV selama seminggu. Namun saat Hopper hendak mengangkat TV-nya, Elle menggunakan kekuatannya untuk menahannya. Hopper semakin marah, dia menambah hukuman Elle tidak ada TV selamanya. Kabel sambungan TV pun dicabut oleh Hopper. Elle pun marah. Hopper memberitahu Elle bahwa semua tindakan itu ada konsekuensinya. Elle merasa Hopper seperti papanya, dia pun membenci Hopper. Hopper pun berkata hari ini Elle menjadi anak nakal. Hopper melempar Elle dengan sebuah kamus. Elle mengembalikan lemparan itu kepada Hopper dengan kekuatannya. Hopper sangat marah, dia berjalan menuju Elle. Elle pun mengarahkan kursi ke arah kaki Hopper. Kemudian Elle masuk ke kamar dan menutup pintu dengan kekuatannya. Elle menangis dalam kamar, dia berteriak sekuat tenaga sehingga semua kaca di rumah itu pecah. Adegan beralih di rumah Will. Jonathan baru saja sampai rumah, dia pun mencari ibunya dan Will. Ternyata ibunya sedang tidur bersama Will. Di sisi lain terlihat keluarga Michael sedang makan bersama. Nancy meminta izin untuk menginap di rumah Stacy karena akan diadakan malam gadis. Ibunya pun memberinya izin. Terlihat Nancy berjalan sambil membawa tas.
Ternyata Nancy pergi bersama Jonathan. Di rumah Will terlihat Joyce sedang menelpon kantor polisi untuk berbicara dengan Hopper, namun Hopper sedang tidak ada di sana. Will mendekati ibunya. Joyce menanyakan keadaan Will. Will masih merasa aneh. Kemudian Joyce memeriksa suhu badan Will. Setelah melihat hasilnya, ternyata suhu badan Will tergolong dingin. Joyce menanyakan apa yang dirasakan Will. Will berkata bahwa dia merasa sedikit linglung seperti orang yang belum bangun sepenuhnya. Kemudian Joyce menyuruh Will mandi dengan air hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Joyce mempersiapkan air hangat untuk mandi Will. Di lain tempat, sebelum berangkat sekolah, nampak Dustin memberikan makanan untuk Dart. Tak lupa Dustin menutup tempat Dart dengan menggunakan kain. Sesampainya di sekolah, Dustin tidak melihat teman-temannya, namun dia mendengar suara yang dikenalinya. Langsung dia berlari menuju ke arah suara tadi. Ternyata terlihat Michael, Lucas, dan Max sedang di tempat sampah untuk mencari Dart. Kembali pada Will yang ada di kamar mandi, dia melihat ke arah bak air. Dalam bayangannya terlihat sebuah terowongan yang saling terhubung satu sama lain. Will pun pergi menemui Joyce. Will berkata bahwa airnya terlalu panas. Joyce kemudian mengecek air di bak mandi. Joyce ingin menaikkan suhu badan Will karena terlalu dingin, namun Will tidak mau. Will pun berkata bahwa makhluk itu suka dingin. Joyce pun kebingungan. Adegan beralih pada Hopper yang sedang memperbaiki jendela rumah yang rusak karena teriakan Elle tadi. Setelah selesai semua, kemudian Hopper mendekati kamar Elle dan berpesan supaya Elle membersihkan rumah seperti semula sampai dia kembali. Dan Hopper berjanji akan memperbaiki TV-nya lagi. Hopper pun segera pergi. Di balik pintu kamar, Elle hanya terdiam aja. Hopper sudah sampai di mobilnya dan terdengar seorang memanggilnya melalui alat komunikasinya. Dia pun menjawabnya. Kemudian Hopper menyalakan kontak pesan suara. Terdengar ada pesan bahwa Joyce sudah menelponnya sebanyak 8 kali. Hopper pun segera menuju ke rumah Joyce. Di suatu tempat terlihat Nancy dan Jonathan sedang duduk berdua. Namun mereka merasa bahwa semua orang sedang mengawasinya. Nancy mengajak Jonathan meninggalkan tempat itu. Mereka berjalan tergesa-gesa saat sudah masuk ke dalam mobil. Mobil Jonathan tidak bisa menyala. Tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh orang-orang yang tadi mengawasinya. Salah satu dari mereka berkata dia bisa memberi tumpangan untuk Nancy dan Jonathan. Adegan beralih di rumah Joyce. Saat masuk ke rumah Joyce, Hopper merasa udara di dalam rumah Joyce terasa dingin. Joyce mengajak Hopper ke kamar Will. Dia memperlihatkan gambar Will dan sketsa yang dia buat. Hopper kemudian bertanya pada Will tentang makhluk itu. Will sulit untuk menjelaskannya. Will merasa seperti mempunyai ingatan lama namun bukan ingatannya. Hopper meminta Will menjelaskan ingatan itu. Will kemudian mencoba mengingatnya. Mereka tumbuh dan menyebar, lalu membunuh. Will kemudian menangis. Dia merasa kesulitan untuk menjelaskannya. Joyce kemudian memeluknya. Saat Joyce menatap ke dinding kamar, terlihat banyak gambar hasil karya Will di sana. Joyce pun memiliki ide. Dia menyuruh Will untuk menggambarkan ingatannya itu ke dalam sebuah gambar. Will pun mulai menggambar. Di lain sisi, nampak Michael menelpon rumah Will, namun tidak ada yang menjawab. Kemudian dia menemui teman-temannya dan menyuruh mereka untuk berkumpul di ruang Ivy tempat mereka biasa berkumpul. Max ikut beranjak, namun Michael melarangnya. Max terlihat kesal. Di dalam ruangan, Michael menjelaskan apa yang sudah Will lihat pada malam Halloween. Will melihat semacam bayangan di langit, dan itu membuatnya sangat ketakutan. Michael mengira bahwa kemarin Will melihat bayangan itu lagi. Jadi itu sebabnya dia seperti beku. Mereka sepakat akan mencari tahu tentang bayangan itu. Michael kemudian membagi tugas. Setelah pulang sekolah, dia akan ke rumah Will untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya. Lucas dan Dustin bertugas menemukan Dart. Dustin mempertanyakan apa hubungannya Dart dengan semua ini. Michael pun menjelaskan bahwa Will juga melihatnya di Upside Down. Mungkin dengan ditemukannya Dart itu bisa membantu Will. Adegan beralih pada Elle. Terlihat Elle sedang mengotak-atik televisi yang sudah mati. Dia sangat kesal setelah melihat kabel sambungan televisi itu diputus oleh Hopper. Lalu dia melihat keadaan rumahnya yang sangat berantakan. Kemudian Elle mulai menata dan membersihkannya.
Saat sedang menyapu, Elle melihat ada lantai yang terlihat berbeda. Kemudian Elle menggeser kursi ke samping, dia menemukan sebuah tempat rahasia untuk menyimpan barang-barang lama. Kemudian Elle memeriksanya dan dia tertarik pada box yang bertuliskan Lab Hawkins. Elle memeriksa berkas-berkas yang ada di dalamnya. Di lain tempat terlihat Nancy dan Jonathan di dalam sebuah ruangan. Nancy kemudian menghadap ke arah CCTV dan berteriak meminta agar dikeluarkan. Tiba-tiba Dr. Owens membuka pintu. Dia berbasa-basi sebentar kemudian mengajak Nancy beserta Jonathan keluar dari ruangan itu. Sambil berjalan, Dr. Owens menjelaskan adanya kemungkinan kesalahan yang dibuat oleh para ilmuwan di sana. Pintu gerbang menuju ke dimensi lain pada Jonathan beserta Nancy. Sambil dia terus mempengaruhi Jonathan dan Nancy agar tetap tutup mulut, supaya negara lain tidak meniru apa yang sudah mereka temukan. Kembali pada Will yang sedang menggambarkan apa yang dia ingat ke dalam bentuk gambar. Joyce dan Hopper mencoba mengartikan gambar Will, namun mereka hanya menemukan coretan aja. Tiba-tiba Joyce melihat adanya gambar yang saling terhubung. Kemudian Joyce dan Hopper mulai menyambungkan satu persatu. Mereka kemudian berdiskusi, gambar apakah itu? Menurut Joyce itu seperti gambar akar, dan Will pun pernah bilang bahwa makhluk itu menyebar, merambat, dan membunuh. Hopper menyimpulkan bahwa makhluk itu seperti tanaman rambat. Hopper pun segera pergi meninggalkan rumah Joyce. Adegan beralih di sekolahan. Lucas menanyakan Dustin pada Max, namun Max mengacukannya. Lucas terus saja mengikuti Max dan mengajaknya mencari Dart. Max marah karena Lucas terus mengikutinya, dan dia juga marah karena tidak dianggap sebagai teman di partainya Lucas. Lucas mencoba menjelaskan, namun Max tidak mau menerima penjelasan Lucas. Max kemudian meninggalkan Lucas. Dari kejauhan nampak Billy memperhatikan mereka. Setelah Max masuk dalam mobil, Billy menanyakan apa yang terjadi, kenapa Max terlihat marah kepada Lucas. Namun Max mencoba mengelak. Billy marah kepada Max dan menyuruh Max menjauhi Lucas. Adegan beralih pada Hopper yang sudah sampai di kebun milik Mary. Dia segera menuju ke tengah-tengah kebun, kemudian menggalinya. Di lain sisi terlihat Elle yang sedang memeriksa berkas dalam box yang bertuliskan Laboratorium Hawkins. Dia menemukan berkas yang bertuliskan Terry Eves. Di situ ada sepotong koran yang berisi tentang wanita Indiana yang menuntut Departemen Energi mengaku anaknya dicuri. Di situ juga ada potongan koran yang berisi tentang pernyataan Terry Eves bahwa anaknya yang bernama Jean telah diculik saat masih bayi. Selain itu, Elle juga menemukan foto Dr. Banner bersama Terry Eves. Elle berusaha menggunakan radio untuk mencari keberadaan Terry Eves. Kemudian Elle menutup matanya dengan menggunakan kain, dan foto itu dia peluk di dadanya. Sampailah Elle di dimensi lain. Terlihat seorang wanita sedang duduk di kursi goyang sambil mengucapkan sesuatu. Elle pun mendekatinya dan memanggilnya Mama. Namun saat tangan Elle menyentuh tangannya, tiba-tiba wanita itu pun menghilang. Elle panik, kemudian Elle membuka penutup matanya dan menangis. Adegan beralih pada Michael yang sudah sampai di rumah Will. Joyce segera membukakan pintu. Michael langsung menanyakan keadaan Will. Joyce berusaha mengusir Michael agar cepat pulang. Namun Michael langsung berkata apakah ini tentang monster bayangan itu. Joyce terlihat kaget. Di sisi lain terlihat Nancy beserta Jonathan keluar dari gedung laboratorium. Dalam perjalanan Nancy mengeluarkan sebuah alat perekam. Ternyata Nancy merekam semua percakapan mereka dengan Dr. Owens. Dia mempunyai keinginan untuk membakar habis lab itu. Adegan beralih di rumah Dustin. Dustin baru saja pulang dari sekolahnya. Di sini terlihat ibunya memanggil-manggil kucing milik Dustin, namun kucingnya tak kunjung ada. Dustin segera menuju ke kamarnya, dan dia mencari Dart. Ternyata Dart sudah tidak ada di tempatnya. Terlihat banyak lendir di tempat itu. Kemudian Dustin mendengar suara Dart. Dia menelusuri jejak darah yang ada di kamarnya. Dustin kaget saat dia melihat Dart sudah tumbuh lebih besar dan sedang memakan kucing peliharaan mamanya. Saat Dustin memperhatikannya, tiba-tiba Dart melihat ke arah Dustin dan mengeluarkan suara seperti Demogorgon. Adegan beralih pada Hopper yang sedang menggali di tengah kebun labu.
Hopper terus menggali tanah itu sampai dia menemukan sebuah akar hidup dari dimensi lain. Hopper terus menggalinya, dan ternyata di bawah tanah itu ada sebuah terowongan yang sudah terhubung ke dimensi lain. Hopper pun turun ke sana, dan film pun bersambung.